Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan hari ini kita akan membahas topik ke-18 yaitu percaya kepadanya. Jadi tugas gereja di akhir zaman menjangkau jiwa, amin. Tugas gereja di akhir zaman menjadi berkat, amin. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa salah satu tugas gereja yang penting adalah percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Karena Paulus bilang hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat tapi karena percaya. Dan Alkitab jelas bilang orang benar akan hidup oleh iman. Artinya orang benar akan hidup oleh percaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan jelas di sini. Percaya bukan sekedar respons hati. Tapi percaya adalah tugas. Artinya, kalau saya tidak percaya, saya bersalah di hadapan Tuhan. Karena saya dipanggil bukan hanya menjalankan ibadah, tapi saya dipanggil untuk percaya. Karena Alkitab dengan tegas berkata, sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Dengan lain kata, meskipun saya menjalankan ibadah saya, tapi kalau saya nggak percaya, sia-sia segala sesuatunya. Jadi hanya ritual belaka. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya. Ayo come on. Sama-sama bilang hidup saya ditentukan oleh iman saya. Yudas. Banyak orang kalau berantem di gereja, lu kayak Yudas lu. Yudas Iskariot maksud saya. Belajar dari the best teacher. Saya ulangi sekali lagi. Yudas belajar dari guru yang terbaik. Not 3 weeks. Not 3 months. 3.5 years. 3,5 tahun. Dia mendapat modul pelayanan terbaik dari guru terbaik. Dengan cara bimbingan yang terbaik. No one can do more than Jesus. Gak ada yang bisa buat lebih baik daripada Yesus. Setuju? Ayo, yang di rumah bilang yeah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, he fail. Guru yang terbaik itu akhirnya dia jual dengan 30 keping perak. Guru yang terbaik itu akhirnya dia izinkan untuk disalibkan. Guru yang terbaik itu dia khianati. Saudara-saudara yang mungkin sedang kecewa karena saudara merasa mengajar yang terbaik. Saudara orang tua yang merasa mendidik yang terbaik. Tapi saudara bingung kenapa anak-anak saya begini. Apa salah saya? Betul kadang-kala ada salah kita yang kita harus koreksi. Tapi enggak selamanya. Betul kadang-kala pengajaran kita harus kita koreksi. Karena kita bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Awasilah ajaranmu. Tapi buat setiap saudara yang sudah sungguh-sungguh menjadi teladan. Setiap saudara yang sudah sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Jangan putus asa. Don't be discouraged. Yesus punya Yudas. Pertanyaan saya, apakah Yesus salah dalam mengajar Yudas? Apakah Yesus kurang dalam menjadi guru buat Yudas? Apakah Yesus salah dalam strateginya mendidik Yudas? No. Kita harus mencari guru yang baik, yes.
Kita harus mencari mentor yang baik, yes. Tapi kembali, kalau orangnya nggak mau berubah, kalau orangnya nggak mau hidup dengan iman, kalau orangnya masih mau hidup dengan logika, dengan perasaan, dengan kenikmatan, kesenangan, dan tidak pernah mau berubah, saudara yang kasih dalam Tuhan, nothing we can do. Makanya saya bilang, percaya bukan hanya respons hati, tapi percaya adalah tugas. Jiwa kita kadangkala mau menolak untuk beriman. Jiwa kita mau berjalan berdasarkan perasaan. Jiwa kita kadangkala mau berjalan berdasarkan logika. Tapi orang benar keluar dari perasaan, keluar dari logikanya. Dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dia hidup oleh percayanya. Setuju, katakan amin. Yes. Klik. Sama-sama bilang sama saya. Tugas saya untuk tetap percaya. Ketika engkau dengar berita-berita negatif, tugas sudah tetap untuk percaya. Ketika engkau menghadapi badai yang menyakitkan, tugasmu tetap untuk percaya. Ketika enggak ada yang bisa dipercaya, tetap tugasmu untuk percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yohanes 6 ayat 35-40. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Bangsa Israel mengerti roti hidup. Roti yang bukan mereka yang buat, tapi roti yang disediakan oleh sorga. Dan itu bicara tentang mana. Mereka bangun pagi. Mana sudah disediakan. Dan tugas mereka bukan berarti karena Tuhan sudah menyediakan lalu mereka ada tugas. Tugas mereka untuk memungut berarti tetap ada tugas buat kita. There is something that we should do. Jadi jangan bilang, oh iman saya nggak usah buat apa-apa, pokoknya saya berserah. Itu namanya bodoh, saudara-saudara. Itu namanya malas, saudara-saudara. No. Mereka harus bangun pagi. Karena kalau siang, mana itu mencair. Jadi mereka harus berjuang, mereka harus berbuat sesuatu. Ada bagian yang merupakan bagian mereka. Dan Tuhan gak mau mereka malas, mereka gak bisa bangun hari Senin, lalu ambil sebanyak-banyaknya. Selasa, Rabu, Kamis menikmati yang dari kemarin. No, roti hidup artinya setiap hari, fresh. Makanya Alkitab bilang apa? Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, tak pernah berkesudahan rahmatnya. Yes. Tetapi ada setelah Yom Shishi ada Yom Shabbat. Yom Shishi itu artinya hari Jumat. Nah hari Jumat mereka harus ambil lebih banyak. Kenapa? Karena Syabat mereka tidak boleh bekerja. Lihat ya. Jadi bukan hanya ada bagian mereka, tapi mereka pun harus ikuti aturan. Gak bisa mereka malas, gak bisa mereka kepala batu, gak bisa mereka punya konsep sendiri. Konsepnya, idenya semua Tuhan dan mereka hanya harus sama-sama bilang sama saya, taat. Kenapa kita nggak bisa lihat berkat, mujizat, kemenangan, kedahsyatan? Kenapa kita hidup tetap dalam ketakutan? Karena kita tidak mau taat. Kita sibuk dengan pemikiran kita sendiri, ide kita sendiri, manipulasi kita sendiri. Dan engkau terjebak oleh kuasa kegelapan untuk itu. Folks, I love you. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saya mencintai saudara. Dan karena itu jelas hari ini firman Tuhan katakan kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Kita mungkin bingung apa artinya roti hidup. Tapi buat bangsa Israel sangat jelas. Roti hidup itu bicara mana. Yang turun setiap pagi. Tapi bukan berarti mereka gak buat apa-apa. Mereka tetap harus berbuat sesuatu. Mereka tetap harus rajin. Karena kalau terlambat makan. Atau terlambat ambil. Habis mananya. Dan kalau mereka simpan busuk.
Tapi khusus Yom Shishi, khusus hari Jumat. Kualitas yang Tuhan berikan berbeda. Karena bisa disimpan. Untuk masuk pada Yom Shabbat atau hari Sabat, saudara. Tapi masuk selanjutnya Yom Rishon, hari Minggu. Yom Shini'i, hari Senin. Yom Shlishi, hari Selasa. Yom Revi'i, hari Rabu. Ya kan? Yom Hamishi, hari Kamis. Kualitasnya kembali sama. Yom Shishi atau hari Jumat mulai berbeda lagi. Karena itu bisa disimpan. Jadi satu sisi harus ada perjuangan, harus ada kerajinan, harus ada kesungguhan, harus ada ketaatan. Kata Yesus kepada mereka, kalau roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya kalau kamu mau, kamu betul-betul percaya, kamu betul-betul melakukan bagianmu dan kamu taat, kamu tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Banyak orang hari-hari ini kenapa lari ke drugs? Kenapa lari ke seks bebas? Sebetulnya manusia sedang haus. Haus akan kasih sayang, haus akan ketenangan, haus akan jalan keluar, haus akan sesuatu yang kosong dalam dirinya dan hanya bisa diselesaikan waktu kita hidup dalam percaya. Hari-hari ini orang yang hidup hanya dengan perhitungan akan stres. Orang-orang yang hidup hanya dengan logika, orang-orang yang hidup baperan akan terus tertekan. Tapi orang yang hidup dengan iman akan memerintah bersama dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-36, tetapi aku telah berkata kepadamu. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ini yang ngeri. Ada banyak orang sudah beribadah, sudah melayani, tapi nggak mau berubah, nggak mau percaya. Tapi tetap masih hidup dengan manipulasinya, hidup dengan segala perhitungan-perhitungannya, hidup dengan strategi-strateginya. Dan Alkitab berkata harinya akan tiba, Tuhan akan mempermalukan orang yang pintar. Makanya Alkitab bilang Tuhan memakai orang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti goblok, saudara. Bodoh di sini artinya berserah. Nggak mau aneh-aneh, nggak mau macam-macam, mau ikut dalam jalan Tuhan saja. Makanya Alkitab bilang apa? Aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa kecuali Yesus yang mati dan disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Makanya Alkitab bilang apa? Yang bodoh oleh dunia ini. Kita kan bodoh. Orang dunia bilang bego banget sih orang Kristen. Apa-apa doa, apa-apa baca Alkitab. Orang udah nyakitin mesti ngampunin. Kita dianggap bodoh oleh dunia. Tapi yang bodoh karena beriman. Yang bodoh karena percaya. Yang bodoh karena bertobat. Yang bodoh karena meninggalkan dosa. Yang bodoh karena tidak mau kompromi dengan dunia. Itu yang akan dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ayat selanjutnya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ya tidak akan kubuang. Yang datang pada Kristus bisa aja masih punya kekurangan, yang datang pada Yesus bisa saja punya kelemahan, yang datang pada Yesus bisa saja belum sempurna, tapi tidak akan dibuang. Diproses oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan dijadikan layak oleh kuasanya. Haleluya. Selanjutnya klik. Sebab aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, bukan untuk menghukum kamu, bukan untuk menghabisi kamu, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, ingat Alkitab bilang tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman, jelas Alkitab bilang bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tetapi apa? Pertobatan. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang ku kasih ya ku hajar dan ku tegur. Pertanyaannya, kita mau diproses oleh Tuhan kan? Ya kan? Karena harinya akan tiba. Tuhan akan memisahkan gelap dari terang. Tuhan akan memisahkan lalang dari gandum. Tuhan akan memisahkan kambing dari domba. Dan masa penampian itu, masa goncangan itu kata Alkitab harus mulai dari rumah Tuhan. Dan kapan itu terjadi? Saya khawatir.
Semuanya itu sedang terjadi hari-hari ini. Makanya selalu saya percaya. Hari-hari ini is a very critical moment. Hari-hari ini adalah masa yang asik buat gereja Tuhan. Karena Tuhan sedang memurnikan gerejanya di akhir zaman. Karena kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, yang masih lemah, masih penuh dengan kekurangan, masih penuh keterbatasan, masih penuh dengan kesalahan, jangan ada yang hilang. Dia diproses terus supaya ku bangkitkan pada apa? Akhir zaman. Makanya hari-hari ini gereja Tuhan sedang mengalami masa pemurnian. Kalau hari-hari ini sudah berkata, aduh pendeta jadi orang Kristen berat hari-hari ini. Saya hanya mau bilang, sobat, you are on the right track. Justru saya khawatir dengan orang Kristen yang menganggap minum mabuk boleh, merokok boleh, nge-vape boleh, nonton cabul boleh. Sehingga dia merasa hari-hari ini, wah hidup Kristen oke-oke aja tuh semua juga boleh. Saya mau bilang, berbahaya. Saya khawatir. Engkau sedang masuk pada permainan iblis di akhir zaman. Iblis sedang mau menghamiri adonan itu. Tetapi saya percaya, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Hidup Kristen memang nikmat, hidup Kristen memang indah, hidup Kristen memang dahsyat. Tetapi hidup Kristen tidak boleh pisahkan diri dari firman Tuhan. Karena Alkitab bilang selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu gak turun tapi naik, kamu tidak menjadi ekor, kamu dipimpin menjadi kepala. Dan Alkitab bilang pisahkan dirimu dari segala yang najis. Hidup Kristen harus taat dan tegas. Yang setuju sama saya katakan taat dan tegas. Yang setuju sama saya katakan taat dan tegas. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi supaya kita dibangkitkan. Jelas Alkitab bilang kita harus percaya. Makanya jelas Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Sebagian berkata, yang penting kan saya percaya Yesus. Mau saya mabuk kok, mau saya judi kek, mau saya berzina kek. Yang penting saya percaya Yesus. Jadi orang Kristen semua masuk surga. No. Hello, tidak semua orang Kristen masuk surga. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu mungkin saudara berkata, loh saya percaya pada Yesus. Cuman saya belum bisa pisahkan diri dari drugs, saya belum bisa pisahkan diri dari onani, masturbasi, saya belum bisa pisahkan diri dari seks bebas, saya belum bisa pisahkan diri dari pergaulan lesbian, homoseks. Hari ini saya cuma mau bilang itu artinya kau tidak percaya. Artinya kau hanya jalan berdasarkan naluri kedaginganmu yang dikuasai oleh setan dan kau tidak mau percaya dan melepaskan diri untuk berpaling pada Allah yang hidup. Jelas sampai di sini? Karena barang siapa percaya dan berkata iya pada Kristus, pada saat yang bersamaan dia harus berkata tidak kepada dunia ini. Mungkin saudara menatap saya dan berkata bagaimana bisa begitu? Karena yang kau percaya hanyalah pada dagingmu. Yesus sudah bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Bagaimana pada saat yang bersamaan engkau percaya pada Yesus yang mengarahkan pada kekudusan. Lalu pada saat yang bersamaan engkau percaya pada kenikmatan daging dunia ini yang menurutmu dapat membuat engkau bahagia. Ada banyak orang kan bilang begitu, ya tapi kan kita nggak bisa cuma berdoa saja ya kan. Tapi ada kalanya ya ini yang mengarahkan kita pada kenikmatan. Bodoh, setan telah merasuk pikiranmu. Dalam nama Yesus. Jangan mau tertipu. Percaya berarti fokus. Saya nggak bisa percaya bahwa Indonesia sudah merdeka. Lalu pada saat yang bersamaan saya juga percaya bahwa Indonesia ini terpecah-pecah. Enggak bisa saudara. Kalau saya percaya Indonesia merdeka, berarti saya harus mendoakan pemerintah. Kalau saya percaya Indonesia merdeka, berarti saya harus membuang semangat kebencian di bangsa ini. Bagaimana saya bisa bilang saya percaya Indonesia merdeka, lalu saya menebarkan kebencian. Lalu saya menebarkan kepahitan kepada pemerintah.
Lalu saya mengorganisasikan perpecahan-perpecahan. Lalu adu domba satu sama lainnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita perlu seriously berdoa buat bangsa ini. Karena saya merasa betul. Ada kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia kuat. Indonesia mau diadu domba. Saya hanya mau bilang pada seluruh elemen di bangsa ini, jangan bodoh. Mungkin agama kita berbeda. Mungkin suku kita berbeda. Tapi dari awalnya kita berkata berbangsa satu, bertanah air satu. Indonesia. Berbahasa satu, berbangsa, berbahasa, bertanah air satu, Indonesia. Gak ada beragama satu. Artinya apa? Kalau kita percaya bahwa Indonesia merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Dengan langkah-langkah yang bertanggung jawab. Saya bangga siapapun yang telah memberi tagline HUT Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wah, saya percaya itu kalimat profetik, saudara. Melalui ancaman ekonomi, melalui ancaman disintegrasi bangsa, Indonesia tangguh. Dan Indonesia tetap tumbuh. Karena akar Indonesia ada pada Bhinneka Tunggal Ika. Akar Indonesia pada Pancasila yang dimulai dengan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jelas. Alkitab bilang, sebab inilah kehendak Bapakku setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita bilang saya percaya kepada Tuhan, pada saat yang bersamaan saya harus berkata tidak pada dunia dan segala kesenangannya. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jelas Alkitab bilang kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Hari-hari ini setan begitu licik mainkan roh yang bernama roh manipulasi. Saya ulangi sekali lagi, dengar. Di akhir zaman ini setan begitu licik. Memainkan roh yang bernama manipulasi. Sehingga orang merasa nggak apa-apa kita tetap berdoa tapi kita tetap nge-vape. Kita berdoa tapi kita tetap berzina. Nggak apa-apa kita berdoa tapi kita tetap nonton film-film cabul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini manipulasi iblis. Supaya kita merasa nyaman. Toh yang penting saya beragama. Saudaraku, Alkitab bilang yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Beriman dan hidup kudus harus berjalan paralel. Beriman dan taat pada firman Tuhan harus berjalan paralel. Beriman dan meninggalkan dosa harus berjalan paralel. Karena itulah kehendak Tuhan. Klik. Selanjutnya. Saya catat di sini jelas. Kehendak Allah bagi setiap kita sangatlah jelas. Agar kita percaya. Sama-sama bilang saya harus percaya. Karena pada dasarnya kenapa dia minta kita percaya? Karena dia adalah roti hidup. Artinya dia menyediakan segalanya buat kita. Dan roti hidup di sini saya catat sebagai gambaran jaminan, solusi serta kepastian. Apa arti jaminan? Dia menjamin bahwa kamu gak usah takut. Every morning, just wake up with smile. Just wake up with thanksgiving. Hanya bangun dengan tersenyum, bangun dengan bersyukur. Karena kamu keluar, Tuhan sudah menyediakan segalanya. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya terjamin. Alkitab bilang satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Alkitab bilang singa dan ular tedung akan kau langkahi dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Alkitab bilang jangan kamu khawatir tentang hari esok karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi selama kamu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu jaminan. Tapi yang kedua roti hidup juga menggambarkan solusi. Mereka tinggal taat, mereka tinggal setia, solusinya selalu tersedia. Hidup Kristen bukan gak ada masalah, tapi hidup Kristen tidak ada stres. Kenapa tidak ada stres? Mungkin sudah menatap saya, oh pendeta ini seperti mau deny bahwa ada orang stres. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus stres? Sorry untuk bilang ini. Saya tidak bermaksud memojokkan saudara.
Saya cuma mengarahkan saudara pada firman Tuhan. Yesus bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yang kedua, Tuhan janji pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Coba saudara lihat. Apa yang orang stres buat? Dia pikir kadangkala dia bisa dengan strateginya. Coba perhatiin. Orang stres ini otaknya muter terus dan sibuk sama strategi. Padahal Yesus bilang apa? Di dalam tetap tenang, tinggal percaya, di situ terletak kekuatanmu. Hello. Kalau engkau sedang berkata engkau stres, izinkan saya bicara sama saudara. Otakmu bisa percaya Tuhan enggak? Atau otakmu sibuk dengan strategi, dengan segala permainan. Bagaimana ini. Padahal Yesus bilang di dalam tetap tenang, tinggal percaya, di situ terletak kekuatan. Yesus sudah bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan yang kedua, saya bilang tadi apa? Kenapa hidup Kristen bisa banyak masalah tapi tidak ada stres? Karena Alkitab sudah jamin pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Jadi kalau saudara bilang saya stres, masalah saya terlalu berat, berarti firman Tuhan tidak betul. Tapi saya katakan firman Tuhan tidak pernah tidak betul. Engkaunya yang memikirkan terlalu dalam. Coba perhatiin. Orang-orang stres sibuk. Ya tapi saya nggak bisa. Bisa. Tapi pertanyaannya bukan bisa tidak bisa. Mau atau tidak mau. Maukah engkau berserah? Orang stres itu karena tidak mau berserah. Pikirannya dia biarkan liar. Sorry. Mungkin kata-kata saya menyakitkan saudara-saudara yang merasa stres dan depression hari-hari ini. But no other choice. The truth is the truth. Saya tidak akan berbicara apapun except the truth. Saya tidak bicara apapun kecuali itu kebenarannya, dan kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Tapi kau yang berpikir terlalu liar, stop pikiran liar saudara. Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Dan yang ketiga, kenapa orang stres? Karena dia nggak percaya. Alkitab bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita kesusahan 22 tahun kita pikirin semua. 2 tahun ke belakang, 20 tahun ke depan. Aduh nanti gimana kalau begini? Ya pantas. Hang lama-lama. Handphone aja kalau kebanyakan data hang. Ya kan? Kenapa ada banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, ada orang yang bilang sama saya, oh ini anaknya pendeta loh, dia stres. Oh ini pendetanya loh, ini istri pendeta loh, ini udah pelayanan sekian tahun loh, dia stres. Jawaban saya cuma sederhana, lu hang. Kenapa? Saya mau dibilang orang yang tidak bersimpati, tidak berempati, silahkan. But I love you. Satu kali Joshua stres. Karena dia terpukul kalah waktu menyerang Ai. Dia baru bahagia karena menang lawan Jericho. Tiba-tiba dia terpukul kalah dengan Ai. Dia stres, dia duduk di debu. Dia berteriak, Tuhan apa yang kau akan buat? Kau memulihkan namamu yang besar. Kelihatannya kali ini Tuhan tidak berempati. Dia tidak usap-usap kepala Joshua sambil bilang, oh, kamu kalah ya, kesiannya, aku ngerti kok. Gitu. No, Tuhan bilang, bangun. Kenapa kau sujud demikian? Folks, tidak ada orang stres bisa diselesaikan masalahnya hanya karena diikuti kemauannya. Sorry, I love you. Tapi saya harus bilang, orang stres gak bisa memimpin. Orang stres harus diatur, orang stres harus dibina, orang stres harus diarahkan, dan orang stres harus diam dan menerima masukan yang baik. Kalau orang stres masih mau ngatur segala sesuatunya, ujung-ujungnya engkau makin tersesat dan menderita. Karena Yesus adalah Tuhan, dia memberi jaminan. Dia memberi solusi. Dan ini yang menarik. Dia memberikan kepastian. Bangsa Israel tidak perlu mikir besok mau makan apa. Mereka terjamin, mereka dapat solusi dan mereka punya kepastian. Mereka nggak usah mikir lagi, aduh nanti gimana ya kalau mananya begini. Nah, selama kita taat kita aman.
Yang setuju sama saya katakan, selama saya taat saya aman. Come on. Ayo sama-sama bilang sama saya, selama saya taat saya aman. Amin. Tapi kalau engkau curang, engkau memanipulasi, engkau menghalalkan segala cara, ya kau gak bisa aman. Karena sekali lagi, jaminan, solusi, dan kepastiannya. Kalau mereka ikuti aturan-aturannya tuh Tuhan. Makanya sebelum Yesus bilang kamu percaya, Yesus bilang akulah roti hidup. Aku menjamin, aku memberi solusi, aku memberi kepastian bagimu. Selanjutnya klik. Mengapa kehendak Allah agar kita percaya? Saudara di masa pandemi ini yang jadi stres. Saudara yang di masa pandemi ini mengalami goncangan. Karena saudara kehilangan pekerjaan. Saya ngerti bebanmu berat. Tapi Yesus tetap Tuhan. Orang dunia aja bisa bilang Gusti ora sare. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli. God knows. God knows. God knows. God knows. Tuhan saya tahu. Air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Alkitab saya bilang hati hancur tidak pernah kau pandang hina ya Tuhan. Yes. Mengapa kehendak Allah agar kita percaya? Yang pertama saya pelajari karena orang percaya akan melihat masalah sebagai sesuatu yang normal. Orang yang gak percaya akan stres, orang yang gak percaya akan berontak, orang yang gak percaya akan nyalahin keadaan, akan nyalahkan Tuhan, akan nyalahkan situasi. Orang percaya akan berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Orang percaya akan berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kalau hari ini, setelah melihat masalah sebagai sesuatu yang mencekam. Setelah lihat masalah sebagai sesuatu yang menakutkan. Setelah melihat masalah sebagai sesuatu yang akan membunuh dan menghancurkan saudara, saya mau beritahu. Bukan masalahnya yang menakutkan. Imanmu yang terlalu kecil. Karena orang percaya akan melihat masalah sebagai sesuatu yang normal. Daud lihat, kau lihat bukan sebagai raksasa yang menakutkan. Dia bilang kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Yes. Yeah. Saudara melihat masalah sebagai sesuatu yang menakutkan. Saudara melihat masalah sebagai sesuatu yang membunuh saudara, mencekam, mengkhawatirkan saudara. Artinya bukan masalahnya yang terlalu besar, imanmu yang terlalu kecil. Makanya murid-murid naikkan doa, tambahkan iman kami, dan doa saya hari ini. Setiap saudara berkata, tambahkan iman saya. Kalau hari ini sudah ngotot, ya saya udah beriman, artinya kau tidak beriman. Orang beriman tidak pernah ngotot. Orang beriman akan terus berjuang. Amin. Ada banyak orang yang ketika pendeta khotbah begini langsung dia bilang, oh pendeta itu menghakimi. Saya udah beriman kok, saya udah beriman. Artinya kok belum beriman. Karena orang beriman tidak akan ngotot. Orang beriman hanya menyambut setiap keadaan dengan satu kata, aku percaya. Ingat orang kusta datang pada Yesus. Apa yang dia bilang? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Itu dia kuncinya. Ingat perwira di Kapernaum datang pada Yesus bilang apa? Engkau tidak perlu datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Come on. Saya ingat perempuan Sirofenisia itu bilang apa? Meskipun aku anjing, tapi anjing juga layak memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus bilang apa? Ibu besar imanmu, besar percayamu.
Bartimeus bilang apa? Jesus, son of David, have mercy on me. Orang banyak suruh dia diam, he doesn't care. Dia teriak lebih keras lagi, Jesus, son of David, have mercy on me. Jadi kesimpulan saya sangat jelas. Mengapa kehendak Allah agar kita percaya? Karena orang percaya akan melihat masalah sebagai sesuatu yang normal. Dan bagaimana saya menghadapi masalah akan sangat menentukan bagaimana hasil saya merebut kemenangan dari masalah. Kalau sayanya udah takut, udah khawatir, udah stres, udah nyalain orang, ya saya nggak pernah lihat kemenangan. Tapi kalau saya percaya, saya tetap mengandalkan Tuhan. Alkitab saya ingatkan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang kedua, mengapa kehendak Allah agar kita percaya? Karena orang percaya tidak bisa dibodoh-bodohi iblis. Iblis mainnya dengan apa sih? Intimidasi, bos. Iblis mulai membodoh-bodohi kita, masa lalu kamu buruk, hari-hari hidup kamu gak akan berkemenangan, percuma kamu pertahankan rumah tanggamu dengan istrimu, percuma kamu berdoa, Tuhan gak buat mujizat. Iblis membodoh-bodohi saudara dan berkata kamu gak pernah bisa lepas dari narkoba, kamu memang orangnya begini, kamu kan dari dulu istri piaraan, kamu kan pernah gugurkan kandungan, karena itu ya Tuhan gak pernah bisa ampuni kamu. Bodoh! Adik-adik muda, jangan mau tertipu iblis. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pelayan-pelayan Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Iblis mau membodoh-bodohi kita. Bahwa kita gak layak. Masa lalu kita parah. Dosa kita gak bisa diampuni. Hidup kita gak berarti. Kamu tidak mampu. Tetapi ini yang saya mau bilang. Tuhan jamin buat kita. Bahwa bersama dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Yeah. Yang ketiga, mengapa kehendak Allah agar kita percaya? Yang pertama, orang percaya akan melihat masalah sebagai sesuatu yang normal. Yang kedua, orang percaya tidak bisa dibodoh-bodohi iblis, tidak bisa dipermainkan oleh iblis, tidak bisa diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Yang ketiga, orang percaya akan selalu meyakini semua yang Tuhan sudah janjikan merupakan bagian dalam kehidupannya. Every promises of God are mine. Yang setuju sama saya, katakan bersama saya, semua janji Tuhan adalah bagian kehidupan saya. Ayo sama-sama bilang, semua yang Tuhan janjikan, semua janji Tuhan adalah bagian kehidupan saya. Kalau Tuhan janji satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan, maka itu bagianmu. Kalau Alkitab bilang minta maka kepadamu akan diberi, itu adalah bagianmu. Kalau Alkitab saya bilang oleh bilur Yesus kamu yang percaya akan disembuhkan, itu adalah bagianmu. Jangan mau tertipu dengan intimidasi orang tertentu yang buat saya dipakai iblis. Yang selalu akan menekan kepada saudara, apa itu percaya kesembuhan, itu Injil murahan itu. Apa itu percaya Yesus doa dijawab, Injil murahan itu. Apa itu percaya bahwa hidup Kristen dekat Tuhan diberkati, itu Injil kemakmuran itu. Bodoh. Saya tidak percaya Injil kemakmuran. Karena Injil-Injil lain kecuali Injil kerajaan adalah kebodohan, saudara. Itu menyesatkan. Tapi apa saja yang firman Tuhan janjikan itu yang saya pegang. Saya terlalu percaya cover to cover is the word of God. Bos, jangan nipu orang dengan kalimatmu, bos. Kalau engkau percaya cover to cover is the word of God. Remember, di dalamnya ada perpuluhan. Di dalamnya ada tentang bahasa roh. Di dalamnya ada tentang hidup suci. Di dalamnya ada tentang baptisan. Di dalamnya ada tentang urapan Roh Kudus. Di dalamnya ada tentang karunia-karunia Allah. Kenapa kau tidak percaya? Di dalamnya ada janji berkat Tuhan. Kenapa kau tidak percaya? Kadangkala cuma teorimu bagus. Engkau hanya berkata cover to cover is the word of God. Tapi engkau mulai tidak percaya bahasa roh. Engkau mulai tidak percaya karunia-karunia roh. What is that? Tiba-tiba engkau bilang, ya tapi bahasa roh udah bukan untuk sekarang.
Di mana ayatnya? Ya karena ketika yang sempurna berlalu, yang lain akan lenyap. Kapan itu bos? Yang sempurna sekarang belum datang. Yang sempurna itu datang ketika kemah yang kita punya ini dibongkar. Artinya waktu dia datang kembali untuk menjemput kita. Sekarang kita masih butuh bahasa roh. Sekarang kita masih butuh karunia-karunia Allah. Sekarang kita masih butuh urapan Roh Kudus. Kenapa? Karena pada dasarnya kita lemah. Ya tapi yang penting adalah buah-buah roh, bukan karunia-karunia roh. Bos, mana ayatnya bos? Yang Kristus tekankan kedua-duanya. Kita harus dipimpin dengan karunia-karunia roh, bukan kekuatanmu sendiri bos. Tetapi kalau kita dipimpin karunia-karunia roh, otomatis kita akan mengeluarkan buah-buah roh, simple aja. Simple saudara. Makanya sekali lagi saya tekankan. Orang yang percaya akan selalu meyakini semua yang Tuhan sudah janjikan merupakan bagian kehidupan. Hidup ini jangan dipilah-pilah. Apakah kita harus pikul salib? Yes. Apakah kita harus siap menderita? Yes. Apakah kita akan siap berkemenangan? Yes. Artinya kita nggak mau cari apa-apa. Kita cuma mau cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita menjalani kehendak Tuhan dan karena itu kita kehilangan segala-galanya, kita akan taat dan tetap bersuka cita. Tapi kalau kita menjadi kehendak Allah dan Tuhan angkat kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menjadikan kita diberkati. Kenapa tidak? Yang penting hati kita bukan pada harta. Hati kita bukan pada kesenangan dunia. Hati kita fokus on Jesus dan di pundak kita selalu tekun setia memikul salib. Haleluya. Selanjutnya mengapa kehendak Allah agar kita percaya? Karena orang percaya akan terobos setiap rintangan, hambatan serta serangan-serangan dalam kesehariannya. Orang percaya tidak akan pernah menyerah. Orang percaya akan berserah. Tapi orang percaya tidak akan pernah menyerah. Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Orang percaya tidak akan menyerah. Waktu iblis menyerah. Makanya tadi kita nyanyi sama-sama. Di akhir zaman iblis merajalela, menyerang kau dan aku. Firman Tuhan ingatkan, berjagalah dan berdoalah. Amin. Lawan iblis. Waktu iblis menyerah jangan menyerah. Waktu iblis menyerang jangan menyerah. Tuhan saya dengan aku atau saya ngaku. Lawan. Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh maka dia akan lari. Orang beriman akan terobos. Terobos tantangan. Bukan sebentar-bentar, oh, saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup. Aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, apa masalahmu hari ini? Kalaupun kau harus menangis, katakan dalam hatimu. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Air mata kita boleh turun tapi langkah kita tetap maju. Badai boleh menerpa kita tapi kita tetap percaya Tuhan melindungi kita dan memberikan kita kemenangan tepat pada waktunya. Haleluya. Yeah. Selanjutnya saya pelajari. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Wow, I love this verse. Dengan bertobat. Jadi bukan cuma tinggal diam ya. Dengan bertobat dan tinggal diam. Sama-sama bilang sama saya, bertobat dan tinggal diam. Ini yang saya bilang percaya. Saya bertobat benar-benar, saya berbalik ke jalan Tuhan dan saya percaya seluruh janjinya. Dan ayat ini jelas tegaskan buat kita dengan bertobat dan tinggal diam. Iya, apa yang terjadi? Coba lihat ini. Ya kan, coba lihat ini ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada satu kalimat yang nyakitin kita. Tetapi ini telling the truth. Kamu enggan. Kamu mengeraskan hati. Kamu gak mau. Kamu coba memanipulasi, cari jalan sendiri. Nah ini dia. Tapi kalau kamu mau bertobat, tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Kamu bukan hanya diselamatkan. Tapi kamu juga akan kuat. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya percaya. Mengapa percaya kadang-kala susah? Atau bahasa tadi bilang kamu enggan. Kenapa percaya kadang-kala susah? Yang pertama, karena nature secara alamiah kita telah dikuasai dosa. Sehingga selalu mengarah pada perasaan dan logika. Jadi kita gak mau percaya. Makanya Daud bilang, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya.
Mengapa engkau tertekan dalam batinku? Jadi nature-nya adalah perasaan dan logika. Percaya menembus perasaan dan logika. Tetapi berpegang pada janji Tuhan. Karena perasaan dan logika bos bisa salah. Tapi janji firman Tuhan, langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Yes, yang kedua, mengapa percaya kadang-kala susah? Karena membutuhkan pengenalan yang benar tentang kasih dan kuasa Allah serta tuntunan Roh Kudus. Ada banyak orang dia pikir dia percaya. Apa cirinya dari orang yang dia pikir dia percaya padahal tidak? Waktu dia ngotot. Saya udah percaya, buktinya Tuhan gak kasih apa-apa. Lu suruh gue kasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Ngerti gak sampai di sini? Kadangkala kita pikir we doing the right things. Saya teringat cerita salah seorang saudara saya. But this is pengalaman yang benar-benar terjadi. Saya punya sepupu namanya Sam. Sam Lumoindong, tinggalnya di Amerika. Dan dari umur 18 tahun saya pikir dia udah ke Amerika. Akhirnya dia menikah sama orang Amerika. Tapi dia tidak tinggal di kota. Dia tinggal di wilayah Erie. Erie itu kira-kira 4 jam dari, itu di daerah Pennsylvania. Dan 4 jam, 5 jam dari Philadelphia, saudara. Ada sebuah danau, Danau Erie, yang kalau apa itu namanya winter, itu jadi tempat main ski. Sangat terkenal di Amerika. Tetapi ini kalau kita menyebutnya orang Amerika kampung gitu. Jadi kampung banget gitu. Yang masih Midwest banget gitu ya kan. Yang jarang banget ke New York atau ke Los Angeles gitu ya kan. Jadi ini tempat yang kalau hari Minggu orang gak ke gereja aneh gitu. Ini yang betul-betul masih American banget gitu ya kan. Jadi satu kali perusahaan di mana Sam bekerja akhirnya memerintahkan dia, mengirim dia untuk bekerja di Papua. Karena perusahaan di mana dia bekerja akhirnya dapat kontrak dari Freeport. Ini cerita tahun back 80 something gitu, 80 sekian. Johnny, seorang gadis desa di Amerika yang ke Philadelphia aja jarang, saudara. Ya kan, jadi selalu tinggalnya di situ. Sekarang tiba-tiba terbang ke Jakarta, langsung ke Papua. Wah, lalu dia minta tolong ajarin bahasa Indonesia. Karena yang bantu-bantu di rumahnya adalah orang Indonesia, orang Papua. Dan dia mulai bisa ngerti selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dia udah mulai ngerti. Dia udah mulai ngerti pakai kata tolong. Tolong ambil itu. Nah gitu, jadi masih bingung sekali Johnny ini. Ya kan, Sam istrinya namanya Johnny. Lalu satu kali dia begitu panik. Sam sepupu saya sedang ada di kantor. Tiba-tiba dia telepon. Dia bilang, Sam, something strange just happened. Suatu yang aneh terjadi. Saya minta tolong orang rumah untuk open the window, tapi dia lari. Wah, Sam yang ngerti bahwa Johnny bahasa Indonesianya masih patah-patah dan salah-salah. Tiba-tiba dia tanya, what did you say? Yeah, I say in Indonesia. Saya ngomong dalam bahasa Indonesia. Tolong buka jendela. I know. But how did you say in Indonesia language? Yeah, I say. Tolong kamu buka celana. Lalu dia lari. Sampai tertawa. Dia bilang, hello. Lucky dia tidak kerjakan apa yang kamu suruh. What?
Kenapa? Karena artinya please open your pants. Wah, Johnny langsung berteriak. Wah. Dan ini cerita betul, saudara. Cerita betul. Saya diceritain, kita ketawa gila-gila, saudara. Nah, ini yang saya mau bilang. Johnny pikir dia berbicara bahasa Indonesia. Tetapi ternyata keliru. Keliru, saudara. Ada banyak orang pikir, saya kan sudah percaya. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Kalau janji Tuhan tidak tergenapi, bukan Tuhan yang salah. Kita yang kurang berjalan dalam apa yang Tuhan mau. Kalau kita belum dapat sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, bukan saatnya kita berontak, bukan saatnya kita marah, tapi saatnya kita mengkoreksi diri. Karena kalau kita percaya, kita pasti melihat janji Tuhan digenapi. Tapi kadang-kala percaya menjadi susah karena membutuhkan pengenalan yang benar tentang kasih kuasa Allah serta tuntunan Roh Kudus. Kalau kita percaya tapi kerjaannya masih menghakimi orang, menyerang orang, itu kan artinya kita belum dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus memimpin kita, maka Roh Kudus memimpin kita pada damai, sukacita, dan berkat yang berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, mengapa percaya kadang-kala susah? Karena iblis gak suka kita hidup dalam percaya. Jadi iblis mau berkata, it's okay. Kamu ke gereja, it's okay. Kamu terlibat pelayanan sejauh kamu gak sungguh-sungguh hidup dalam iman. Jadi iblis selalu kasih tawaran-tawaran. Supaya intinya kita apa? Kecewa. Dan orang yang kecewa dalam ladang Tuhan adalah orang yang sadis. Kerjaannya nyerang orang. Kerjaannya berbeda dengan aturan firman. Tapi kalau kita hidup dalam iman, kita hidup dalam percaya, kita membawa damai, kita menghadirkan kasih, kita selalu memberikan dorongan kekuatan dan menghadirkan kesatuan tubuh Kristus yang setuju katakan amin. Yang keempat, mengapa percaya kadang-kala susah? Karena kita sibuk buat skenario sendiri-sendiri. Kita seperti sutradaranya. Ya harusnya gini dong, ini gimana kalau gini, aduh gimana kalau gini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya berarti ikuti apa yang Tuhan mau. Ingat pelajaran yang paling berharga dari seorang yang bernama Maria. Wow. Woman of faith. Tuhan bilang sama dia lewat malaikat Tuhan, kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Skenarionya langsung jalan. Bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Ingat waktu itu dia masih usia 14 sampai 16 tahun. Waduh. Ini sesuatu yang mempermalukan, ini sesuatu yang akan diejek, dihina, dibully, saudara. Zaman sekarang aja dianggap aib, apalagi zaman itu. Kalau dia mau bilang, oh ini Roh Kudus, siapa yang mau percaya? Nggak mungkin. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dengar baik. Apa yang dia katakan? Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itu percaya. I don't care about the rest. I don't care about my wild mind. Saya gak mau tahu dengan liarnya pikiran saya. Tapi pokoknya janji Tuhan itu saya pegang. Aturan Tuhan itu saya jalani. Segala yang Tuhan perintahkan, saya taati dengan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Yes. Selanjutnya, apa yang harus kita selalu percaya? Dan hari ini, di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, di mana kita sebentar lagi sebagai bangsa akan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Thank God for Indonesia. And I know Indonesia blessed by God. Ada upaya asing yang mau coba ngacaukan, yang mau coba adu domba. Politik divide et impera mau dilancarkan lagi di bangsa ini. Tetapi Tuhan memberkati Indonesia. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. Kita akan tetap berdoa buat Indonesia. Dan saya pegang firman Tuhan, umat yang atas namaku disebut merendahkan diri berdoa mencari wajahku, aku akan memulihkan keadaannya. Dan saya percaya Indonesia pasti pulih. Indonesia pasti bangkit. Indonesia pasti jaya. Haleluya. Apa yang harus kita selalu percaya? Yang pertama, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa? For us.
Buat kita, buat anak-anak Kristus. Hidup ini nothing to lose. Kenapa? Karena Paulus bilang kita ada pada dua keinginan di satu sisi. Aku dalam dua keinginan, di satu sisi aku ingin hidup. Nah kalau aku hidup berarti aku berbuah buat Kristus. Tapi aku juga ingin mati, karena ketika aku mati aku bersama dia dalam kemuliaan. Jadi artinya hidup Kristen nothing to lose. Makanya Alkitab bilang orang yang rela kehilangan nyawanya, justru akan mendapatkan nyawanya. Hidup Kristen simple. Apapun diambil dari kita, kita cuma bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hidup bukan soal jadi kaya bos. Tapi hidup yang penting taat dan setia. Simple aja. Selama kita hidup, kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan akan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan berkati kita dengan pangkat dan kedudukan, kita tahu itu titipan dari Tuhan. Kita gak mau mempermalukan Tuhan. Kita mau pakai itu untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Kalau orang Kristen semua miskin, semua orang Kristen menderita, semua orang Kristen sengsara. Terus siapa yang mau berbuat? Haruskah kita mengemis kepada orang yang tidak percaya? Saya percaya di akhir zaman. Tuhan akan berkati dokter-dokter, Tuhan akan berkati pengusaha-pengusaha, Tuhan akan berkati jenderal-jenderal Kristen, politisi-politisi, anak-anak Tuhan untuk hidup dalam berkat Tuhan. Sehingga dapat dia pakai untuk membangun negara, dia bisa pakai untuk menolong orang, dia bisa pakai untuk meluaskan kerajaan Allah, dia pakai untuk melakukan hal-hal yang baik di bangsa ini. Remember, apa yang harus selalu kita percaya, hidup adalah Kristus. Dan mati buat kita bukan tanda bahwa Tuhan tidak buat mujizat. Saudara yang hari-hari ini sedang terpukul dan berkata, saya berdoa kenapa mama meninggal? Saya berdoa kenapa papa meninggal? Saya berdoa kenapa anak yang saya sayang meninggal? Jawaban saya sederhana, apapun alasan meninggalnya. Buat anak-anak Tuhan, meninggal bukan karena serangan jantung, meninggal bukan karena kecelakaan, meninggal bukan karena COVID. Tapi anak-anak Tuhan meninggal, 1, rumahnya sudah jadi. 2, tugasnya sudah selesai. 3, penderitaannya sudah berakhir. 4, mahkotanya sudah tersedia. Dia dipanggil Tuhan pulang kembali ke rumah bapaknya di sorga. Haleluya. Makanya Alkitab saya bilang, berbahagialah orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan. Saya tahu hatimu pedih karena kematian ini. Tapi hari ini saya mau bilang, bangkit. Di sini memang ada air mata kesedihan karena perpisahan. Tapi di sana ada pesta penyambutan. Ia bersama Yesus dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Karena itu anak-anak Tuhan, Yesus harus percaya. Apa yang dia harus percaya? Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Yang kedua, apa yang harus kita selalu percaya? Peperangan rohani adalah bagian yang tak terpisahkan dalam iman Kristen. Karena Alkitab bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Waktu iblis lihat kita diberkati. Waktu iblis lihat kita makin dekat dengan Tuhan. Waktu iblis lihat bahwa kita mulai meninggalkan dosa. Waktu iblis lihat kita mulai semakin hari semakin tertarik dengan hal-hal rohani. Iblis mulai menyerang kita dengan kekecewaan, dengan hal-hal duniawi. Tujuannya untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi Paulus bilang, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus. Biarlah setiap kita harus percaya. Ada peperangan rohani. Iblis mau membuat hati kita penuh dengan kepahitan. Iblis mau taruh kebencian pada kita. Sehingga kita ketemu alasan, yo saya benci mertua saya karena begini, saya benci menantu saya karena begini, saya sakit hati karena sama istri saya karena begini, saya sakit hati sama ipar saya karena begini, saya sakit hati sama suami saya karena begini, saya sakit hati sama ini karena begini, saya sakit hati dengan hamba Tuhan karena begini. Tapi hari ini saya mau bilang itulah cara kerja iblis, itulah peperangan rohani. Supaya hatimu penuh kecewa, kepahitan dan ketertekanan. Tapi mulai hari ini pegang firman Tuhan betul. Ini adalah peperangan rohani. Saya tetap jaga pikiran saya tetap jaga hati saya tetap jaga hidup saya. Supaya hanya nama Yesus yang dipermuliakan dalam kehidupan saya. Haleluya. Yang ketiga, apa yang harus selalu saya percaya? Langit dan bumi boleh lenyap, namun firman Allah tinggal tetap. Berarti yang saya lihat bisa berubah. Tapi apa yang saya percayai dalam firman Tuhan, itu ya dan amin. Setiap hari baca Alkitab. Setiap hari perkatakan firman. Setiap hari imani bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya paling khawatir sama orang yang mengaku diri anak Tuhan.
tapi nggak suka baca Alkitab. Apalagi orang yang sebentar-bentar berkata, oh Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya. Oh saya rasa Tuhan sedang mengarahkan ini, padahal dia nggak suka baca Alkitab. Orang seperti saya beri nama penyesat. Karena itu adalah makanan rohani. Mari kita bergaul dengan firman, mari kita perkatakan firman, mari kita isi pikiran kita. Bukan hanya dengan berita-berita dunia, boleh dengar-dengar berita dunia tentang COVID, tentang vaksin, tentang apa saja politik dan lain-lain boleh. Tapi kalau sudah nggak banyak baca Alkitab, terkontaminasi semuanya. Tapi kalau kita bergaul dengan firman sangat dekat, sangat akrab, maka itu akan menjadi filter buat kita. Untuk kita selalu hidup dalam kehendak Allah yang sempurna. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa yang harus kita selalu percaya? Ada 4 hal yang harus kita selalu percaya. 1, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 2, peperangan rohani adalah bagian tak terpisahkan dalam iman Kristen kita. Yang ketiga, langit dan bumi boleh lenyap, namun firman Allah tinggal tetap. Artinya firman Tuhan tetap pegangan kita. Karena Alkitab bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan yang keempat, apa yang harus kita selalu percaya? Kekudusan adalah prinsip utama dalam kehidupan anak Tuhan Yesus. Karena Alkitab bilang tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, kalau hari-hari ini kita merasa dekat sama Tuhan, tetapi kita sepertinya merasa jauh dari segala berkatnya, dari segala janjinya. Sorry untuk bilang ini. Coba periksa hidup kita. Coba periksa mulut kita. Coba periksa pikiran kita. Coba periksa hati kita. Sudahkah kita hidup dalam kekudusan? Tuhan ingatkan pada Yosua. Beritahu bangsamu. Kuduskan dirimu hari ini. Maka besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tanpa kekudusan, perjalanan kekristenan kita hanyalah kemunafikan. Engkau boleh pergi ke gereja, engkau boleh baca Alkitab, tapi tanpa kekudusan engkau hanya saya sapa sebagai orang munafik. Karena kekristenan tanpa kekudusan adalah kemunafikan. Tetapi kekristenan dengan kekudusan menuntun kita pada keselamatan, menuntun kita pada kemenangan, menuntun kita pada kepastian, menuntun kita pada kuasa. Yesus, ku bangga padamu.